Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakri Maulidi, NPM 12120191102. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Pertama itu ada siklus akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses atau transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi atau yang sering disebut dengan laporan keuangan. Proses transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi dilakukan dengan melalui beberapa tahap, sehingga tahapan tersebut menjadi suatu siklus yang disebut siklus akuntansi. Di sini siklus akuntansi secara sederhana dapat disebarkan sebagai berikut. Pertama ini ada bukti transaksi, jurnal, buku besar, dan laporan keuangan. Kemudian membantu dan laporan. Kemudian ada perbedaan akuntansi manual dengan akuntansi komputerisasi. Akuntansi manual, semua pekerjaan mulai dari pencatatan hingga pengiktisaran dilakukan dengan tangan manusia. Kedua, data-data akuntansi yang sudah dicatat dalam buku besar, buku pembantu, maupun buku catatan harus disimpan dengan baik di suatu tempat. Tiga itu tingkat kecepatan pemrosesan dan bertransaksi cenderung lambat. 4. Tingkat kesalahan juga sering terjadi. 5. Banyak manusia terlibat dalam penggunaan sistem ini. Kemudian ada akuntansi komputerisasi. Yang pertama itu tingkat kecepatan pemrosesan dalam berinteraksi lebih cepat. Kedua, tingkat kesalahan cenderung jarang terjadi. Ketiga, laporan yang dihasilkan lebih cepat. Keempat, menghasilkan informasi dan laporan keuangan multidimensi. Kelima itu data-data akuntansi yang sudah dicatat dapat disimpan dengan baik di dalam suatu dokumentasi. Keenam itu semua data-data dapat dilakukan secara otomatis. Kemudian ada siklus akuntansi program aplikasi akuntansi Microsoft Excel. Dalam program aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel ini, siklus akuntansinya tidak jauh beda dengan siklus akuntansi dengan manual. Pertama itu ada bukti transaksi, jurnal, kemudian jurnal. Dari jurnal kita ke buku besar. Dari buku besar kita buat ke neraca lajur, kemudian kita buat laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca, laporan permodalan. Kemudian ada menu dan fungsi yang digunakan. Beberapa menu dan fungsi dalam Microsoft Excel yang digunakan dalam program aplikasi akuntansi ini dapat sebagai berikut. Pertama itu ada menu data for. Data for ini digunakan untuk membantu pengguna dalam memasukkan data ke dalam format yang sudah disiapkan. Kedua ada menu data filter atau advanced filter yang digunakan untuk melakukan pencarian data berdasarkan kriteria yang diinginkan dari suatu kumpulan data yang tersedia atau data query. Ketiga itu ada menu format cells, kolom, dan head untuk menyebutkan kolom data yang tidak lagi dibutuhkan dalam tampilan data. Sini ada fungsi sum. Sum untuk menjumlahkan nilai-nilai yang ada pada satu rank data. Kelima itu ada fungsi logika if untuk menentukan suatu keputusan berdasarkan suatu kondisi atau syarat tertentu. 7 ada fungsi aritmatika untuk membuat formula yang berkaitan dengan kalkulasi data yang akan diproses. Kemudian ada pembacaan table lookup untuk membaca suatu nilai yang ada pada satu rank data table yang digunakan. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Pertama itu kita sebagaimana program akuntansi berbasis komputer lainnya, aplikasi akuntansi dengan Microsoft Excel ini juga akan menghasilkan otomatisasi siklus akuntansi. Dalam pembahasan ini, contoh aplikasi yang akan dibuat adalah aplikasi akuntansi untuk perusahaan dagang. Nah, di sini kita akan
membuat di Microsoft. Di sini kita akan mempraktek dengan menggunakan Microsoft Excel. Pertama itu ada menu utama, menu akun, kode bantu, terumum, buku besar, bantu, buku besar, terlajur, laba rugi, dan neraca. Nah, di sini kita menu utamanya itu kita buat harus set menu itu. Pertama kita buat menu utama, kemudian kita buat set daftar akunnya dulu di menu utama itu. Nah, langsung saja kita ke Excel. Kita buka Excelnya dulu. Agar lebih cepat lagi, saya sudah membuat dokumennya. Pertama itu kita ke menu utama. Pertama-tama ke menu utama itu kita ke insert, picture, terus ke this defense, dicari ke klik ini, kita sesuaikan dengan yang di sini. Sesuaikan yang di sini. Kemudian kita ke sort, save. Kita buat save dulu di sini. Kita buat di sini agar kita save, kita copy lagi. Kita copy lagi sini biar agak rapi. Nah, kemudian kita tulis di sini. Pertama di sini kita copy dulu yang 3 ini buat nama akunnya. Kita copy dulu ininya. Kemudian kita Ctrl V, kemudian kita samain. Kita rapikan dulu sebentar. Nah, jadi. Kita rapikan dulu agar rapi. Kita Ctrl V lagi. Dan kita Ctrl V lagi. Nah, seperti ini. Ini kita lebarin dulu agar rapi. Ini kita rapin lagi dikit. Nah, di sini kita tulis Excel Accounting. Kemudian di sini kita tulis PT PBRC. Kemudian bawahnya kita tulis 30 Desember 2019. Di sini kita tulis akun, kemudian sini kode pembantunya.
kemudian kita tulis jurnal umum, kemudian kita tulis ini ke buku besar, kita tulis ke neraca, kemudian kita tulis ini neraca, kemudian kita tulis ke buku besar pembantu, kemudian kita tulis ke laba rugi, neraca, terus kemudian kita tulis laporan penyesuaian. Nah, kemudian kita ke ini taruh tengah dulu, ininya biar rapi semuanya. Ini kita taruh tengah-tengah dulu semuanya di sini. Sini kita kurang L-nya. Nah, kemudian kita buat ke hyperlink-nya agar lebih mudah kita mengklik sheet yang di sheet ini. Kemudian kita satu persatu kita klik hyperlink, kemudian ke place in this document, dan kita cari ke akun, kemudian kita lagi satu lagi kita buka ke hyperlink lagi, ke kode bantu, kemudian kita ke hyperlink lagi ke jurnal umum, kemudian lagi kita ke buku besar, ke hyperlink lagi, klik yang buku besar, kemudian kita buat lagi ke link ke neraca sini ya, kita klik lagi, klik oke. Kemudian kita ke hyperlink lagi, kita klik buku besar pembantu, klik oke. Kemudian kita klik lagi hyperlinknya agar lebih mudah, klik laba rugi, kemudian kita klik lagi ke neraca, terus ke hyperlink lagi, nah ini kita kalau kita klik ini akan seperti ini keluarnya. Nah, ini di dalam daftar akun ini sudah saya buatkan nama-nama akunnya dan kodenya. Pertama-tama kita ke data validation, kita list di list, kita uncheck list yang ini, kemudian kita tulis debit tanda titik koma, terus ininya kredit.
kredit, nilai titik koma, garis, kemudian kita klik ini, kemudian kita klik OK. Nah, itu kan akan seperti ini. Misalnya ini kan aset ya. Aset awal itu kan di debit, kan? Nih, tadinya kalau kita mau ke sini, nah akan seperti ini. Nah, kita lihat dulu ininya ke yang debit semua kan karena akumulasi ini kan di kredit, karena kita harus ganti ke kredit dan akumulasi itu harus diganti kredit. Nah, selanjutnya kita buat di pos laporannya sama kayak seperti tadi, kita ke data, the validation, terus kita klik list. Yang ininya kita blanknya kita injak list dulu. Di sini kita nulis neraca, titik koma, laba rugi, titik koma, sama dengan strip, titik OK. Akan seperti ini hasilnya, lapor keuangannya. Nah, kemudian udah seperti ini. Kemudian kita lihat di sini penjualannya kita ganti ke pendapatannya ganti ke laba rugi, dan penjual barangnya kita ganti ke penjual laba rugi. Seperti yang di sini. Selanjutnya kita buat di kode pembantunya. Jadi utama kita klik saja ke ininya, kode pembantu, kan hasilnya seperti ini. Di sini sudah saya buat datanya, kode, namanya, dan saldo awalnya. Pertama-tama itu, kemudian kita untuk mengetahui status ini piutang atau utang, seperti tadi, validation, kita klik list, kemudian kita ganti piutang atau utang sini, seterusnya. Ini di unchecklist juga. Di sini kita tulis piutang, kemudian sini utang juga, titik koma lagi, strip. Nah, kalau kita lihat akan seperti ini. Ini piutang, nih seperti ini. Contohnya seperti ini. Yang ini kita kosongkan. Yang ini kita kosongkan juga. Yang ini kita ganti ke utang. Yang ini kita ganti di utang. Nah, akan seperti ini juga sama. Nah, akunnya seperti ini juga. Akun dan kode bantunya. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.